Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Fitria, nomor absen 26. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian pengertian mode pembelajaran discovery learning. Nah, menurut Kurniasi dan Sani, dalam pembelajaran ini anak tidak mendapat materi langsung dari seorang guru, namun anak tersebutlah yang akan mengorganisasikan sendiri pemahaman konsep yang mereka akan pelajari dalam pembelajaran. Jadi dari serangkaian data atau informasi yang akan mereka dapatkan dari pengamatan atau percobaan yang akan mereka laksanakan dalam pembelajaran. Ini juga dikemukakan oleh Hosnan, di mana dalam mode pembelajaran ini anak belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga pemahaman konsep yang akan mereka dapat akan lebih bermakna. Jadi dalam pembelajaran ini juga anak akan mandiri dalam pemecahan masalah yang akan mereka dapati, baik dalam pembelajaran atau penemuan konsep dalam pembelajaran. Menurut Rostan pula, dalam mode pembelajaran discovery learning ada berbagai macam karakteristik, yaitu yang pertama, mengeksplorasi, memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan suatu konsep, di mana anak akan mengeksplorasi sendiri. Kita limpahkan kepada anak untuk mengamati atau melakukan suatu percobaan sendiri, sehingga anak akan menemukan suatu identifikasi masalah mereka dari berbagai macam rasa ingin tahu mereka. Jadi dari identifikasi masalah tersebut, anak akan memecahkan sendiri masalah yang mereka temui atau masalah yang ingin mereka pecahkan masalahnya. Jadi setelah itu anak akan mencari atau mengolah datanya, sehingga data yang akan mereka dapatkan akan diverifikasi, sehingga di akhir nanti akan ditarik atau digabungkan semua konsep-konsep atau data-data yang telah mereka dapatkan selama pencarian tersebut, sehingga terbentuklah suatu konsep dari yang mereka dapatkan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua adalah berpusat pada siswa, yaitu student oriented, di mana tidak teacher oriented, yaitu guru menyampaikan sendiri materinya, namun di sini siswa sendiri yang akan menemukan materinya, sehingga guru hanya berperan sebagai pembimbing atau pengarah dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah kegiatan menggabungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Nah, dalam pembelajaran nanti mungkin anak akan menemukan konsep-konsep baru yang mungkin akan lebih mereka pahami daripada konsep yang sudah ada. Ataupun nanti malah konsep baru itu mampu digabungkan dengan konsep yang sudah ada, sehingga akan memudahkan dalam pembelajaran. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Wandari Hadianti dari kelompok 4 nomor absen 24. Di sini saya akan membawakan materi pengertian quantum learning. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu quantum learning. Quantum learning sendiri bermakna kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Dengan demikian, pembelajaran kuantum dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menekankan untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat kesenangan dari peserta didik atau siswa. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologis kognitif, bukan fisika kuantum, meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistik, bukan positif empiris, yang berarti pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivistik, bukan positif empiris, behavioris atau naturalisme. Pembelajaran kuantum berupaya memadukan, mengintegrasikan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang kedua adalah tujuan quantum learning. Di sini adapun tujuan dari pembelajaran kuantum sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di mana peserta didik belajar secara efektif
dan mengetahui dari semua sumber pembelajaran yang ada. Lalu yang kedua adalah untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Guru harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang mana peserta didiknya bisa belajar secara efektif dan memahami pembelajaran yang ada. Lalu yang ketiga adalah untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Lalu yang keempat adalah untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Yang kelima adalah untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kuantum. Keunggulan di sini adalah pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistik, bukan positif empiris atau nativistis. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih konstruktivistis, bukan positif empiris behavioristis. Yang ketiga, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang keempat, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. Yang kelima, pembelajaran kuantum sangat menentukan keilmiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Yang keenam, pembelajaran kuantum sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian dan pembentukan keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan presentasi fisikal atau material. Yang kesembilan, pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Lalu yang ke-10, pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Lalu yang terakhir, pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Lalu ada yang kedua, yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama, membutuhkan pengalaman yang nyata. Kedua, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Yang keempat, berdasarkan pemaparan keunggulan dan kelemahan pembelajaran kuantum sangat memperhatikan kearifan serta kreativitas yang dapat dicapai oleh peserta didik. Lalu yang terakhir adalah sejarah lahirnya metode belajar quantum learning. Quantum learning terinspirasi dari sebuah sekolah bisnis yang berdiri pada tahun 1970 yang dikenal sebagai nama Sekolah Bisnis Brooklyn. Sekolah ini mengajarkan materi-materi konvensional, negosiasi, dan akunting, tetapi tidak diajarkan tentang teori dan praktik. Tetapi mereka membangun rasa percaya diri, merasa lebih berhasil dalam hidup mereka, dan bergembira. Semuanya dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, materi-materi yang diajarkan sebagai pengalaman yang menyeluruh, bukan sekedar materi yang harus dicerna dan dimuntahkan kembali. Karena di sekolah ini menerapkan hal yang paling berharga adalah bagaimana cara belajar itu sendiri. Pada tahun 1981, Dave Porter bersama dengan Eric Jensen, Grant Simmons mengadakan program 10 hari yang mengombinasikan penumbuhan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu lingkungan yang menyenangkan, yang akan dinamakan dengan Supercamp. Di Supercamp inilah prinsip-prinsip dan metode quantum learning menemukan bentuknya. Quantum learning yang dikenalkan oleh Dave Porter dan Hemmeck dapat digunakan oleh guru dalam menciptakan suasana konduktif untuk belajar, karena quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Akmal, nomor absen 15 dari kelas 4C PGSD ULM dengan NIM 1810 1252 159. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah kegiatan model Discovery Learning.
Nah, kata Syah ada 6 langkah kegiatan untuk model pembelajaran discovery learning ini. Nah, langkah-langkahnya ada yang pertama stimulation, problem statement, yang ketiga data collection, data processing, verification, lalu yang terakhir generalization. Nah, kita mulai dari stimulation. Stimulation yang berarti pemberian rangsangan. Nah, jadi siswa diberikan rangsangan oleh guru agar dapat menimbulkan di dalam kepalanya itu pertanyaan-pertanyaan berupa hal-hal yang dia ingin tahu. Jadi misal kita ambil contoh dari siklus air. Nah, di situ kita memperlihatkan kepada mereka sebuah video ataupun sebuah media. Nah, dari sana mereka melihat bagaimana air itu mengalami siklus dari hujan lalu turun ke gunung lalu menjadi satu di danau. Nah, kemudian terjadi penguapan lagi. Nah, dari sana mereka akan melihat. Nah, lalu mereka akan mulai berpikir dan bertanya, apakah ini benar? Apakah ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata? Lalu memasuki tahap kedua, yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Nah, kita sebagai guru akan mengarahkan mereka untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut. Nah, jadi dari itu kita dapat memperbolehkan mereka untuk melihat media tersebut. Misalkan dari media tadi itu bagaimana air itu mengalir, bagaimana air itu menguap, mereka akan melihat dan meneliti di sana. Nah, kemudian dari tadi sudah kita jelaskan 2. Nah, yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Nah, sudah dijelaskan tadi, jadi pengumpulan data ini mereka melihat data-data tersebut dan mengumpulkan mereka melihat data-data tersebut dan mengumpulkannya. Nah, mereka bisa mengumpulkannya nih dari media kita tadi, bisa juga dari video yang kita tampilkan, bisa juga kita bisa memperbolehkan mereka untuk melihat sekeliling yang ada di sekitaran sekolah mereka. Apakah misalkan di sana ada sungai. Nah, kita perbolehkan saja mereka melihat sungai, tapi tidak lepas dari pengawasan. Kemudian kita juga bisa mengarahkan mereka ke dalam perpustakaan, karena di perpustakaan ada buku-buku yang menjelaskan tentang siklus daur air tersebut. Kemudian yang keempat ada processing data. Nah, atau kita bisa sering sebut pengolahan data. Jadi di sini semua informasi yang sudah mereka dapatkan, kita berikan arahan untuk mengumpulkan. Nah, sudah mereka kumpulkan, mereka buat tabel untuk mempermudah mereka agar semuanya tersusun dengan baik. Nah, di sana sudah memasuki langkah tersebut, lalu kita memasuki langkah verification atau pembuktian. Nah, tadi data yang sudah dikumpulkan kemudian diperiksa kembali dan dipahami dengan seksama apakah itu benar-benar memang terjadi. Nah, dari hal-hal yang mereka lihat di sekitar mereka maupun di dalam buku. Nah, kemudian yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan dari hal tersebut atau mengumumkan. Nah, di sini guru bisa memiliki berbagai macam cara. Misalkan mereka meminta per kelompok atau per satu orang murid tadi menjelaskan ke depan untuk mempresentasikan apa yang mereka sudah dapatkan. Nah, jadi demikian yang dapat saya jelaskan untuk langkah-langkah dan dari model discovery learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpani. Saya dari kelompok 4 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi dari teman saya tadi, di mana saya akan membacakan materi mengenai langkah-langkah model quantum learning. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran quantum learning ini merupakan penerapan dari aspek-aspek yang ada dalam model pembelajaran quantum learning. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa langkah baku yang ada dalam model quantum learning. Yang pertama yaitu ambak. Nah, di sini maksudnya apa manfaatnya bagiku. Yang kedua yaitu penataan lingkungan kelas. Nah, yang ketiga yaitu bebaskan gaya belajar. Dan yang keempat yaitu penerapan konsep tandur.
kelima di situ ada sikap positif, dan yang keenam yaitu musik. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ambak, di mana di situ tadi ambak adalah merupakan apa manfaatnya bagi anak yang mempelajari itu. Jadi seorang guru pertama memberi motivasi terlebih dahulu kepada siswa saat ingin memulai pembelajaran, di mana guru memberi semangat agar dalam pembelajaran itu siswa bersemangat. Selanjutnya guru kembali mengingatkan mengenai pelajaran sebelumnya. Nah, di mana di situ guru misalkan mengingatkan mengenai pelajaran apa yang telah dipelajari pada minggu lalu. Setelah guru mengingatkan tersebut, selanjutnya guru memberitahu materi apa yang akan dipelajari oleh siswa pada pelajaran pada hari ini. Misalkan pelajarannya membahas mengenai uji vitamin C pada buah-buahan. Nah, apa sih yang didapat siswa mengenai uji vitamin C pada buah-buahan tersebut dan apa manfaatnya? Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada penataan lingkungan. Nah, yang kedua itu penataan lingkungan belajar atau tempat duduk, di mana di sini dalam menggunakan model quantum learning, guru bisa mengkondisikan suasana kelas atau tempat duduk siswa dengan berkelompok ataupun duduk secara melingkar. Nah, dengan duduk secara melingkar atau berkelompok itu, siswa lebih mudah dalam mengamati atau mendengarkan penjelasan mengenai guru. Penjelasan guru maksud saya. Selanjutnya juga agar membantu guru dalam proses pembelajaran, guru juga bisa menempelkan poster-poster yang ada di tembok-tembok atau di dinding-dinding sekolah, di mana di situ agar membantu siswa untuk melihat gambar-gambar buah-buahan apa saja sih yang mengandung vitamin C. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu bebaskan gaya belajar. Nah, di sini maksudnya pembelajaran yang disajikan guru itu tidak hanya menggunakan satu model saja, tetapi guru bisa mengkolaborasikan dari memakai beberapa model. Misalnya, guru memakai model quantum learning dengan model pembelajaran yang lain seperti Make and Match, NHT, TGT, dan yang lainnya. Setelah itu masuk ke penerapan konsep tandur, di mana penerapan konsep tandur ini maksudnya di situ guru mengajak siswa mempraktikkan atau mendemonstrasikan mengenai uji vitamin C, dan setelah itu siswa ikut melaksanakannya juga. Nah, setelah itu berlangsung, guru kembali memberikan tugas kepada siswa untuk praktek kembali, di mana siswa di situ diberikan tugas oleh guru untuk mengerjakannya sendiri tanpa adanya bantuan oleh seorang guru, atau di situ siswa mendemonstrasikan ulang. Yang kelima yaitu sikap positif. Nah, di sini guru akan memberikan sikap positif atau seperti penghargaan, baik itu berupa tepuk tangan, pujian ataupun hadiah, di mana di sini akan diberikan kepada siswa yang telah mampu menjawab pertanyaan atau melaksanakan tugas praktek dari guru. Tetapi tidak hanya untuk siswa yang berhasil saja, siswa juga yang tidak berhasil, guru akan harus memberikan sikap positif kepada siswa tersebut meskipun dia tidak menjawab dengan benar atau melaksanakan praktik dengan benar. Seperti itu. Guru tetap harus memberikan semangat agar siswa tersebut lebih termotivasi dan lebih bersemangat lagi dalam pembelajarannya. Nah, lanjut ke musik yang terakhir, di mana musik di sini juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Nah, guru bisa memutarkan musik yang mendukung agar siswa lebih senang dan rileks. Misalkan musik klasik, musik batch, dan musik kegemaran siswa lainnya. Di situ akan membuat siswa lebih rileks, tenang, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Baik itu tadi yang langkah baku yang ada pada quantum learning. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai sintak dari pembelajaran model quantum learning. Yang pertama itu pada kegiatan awal. Seperti biasa, guru masuk kelas, mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Setelah itu guru memulai mengabsen siswa. Nah, setelah mengabsen, guru melakukan apersepsi. Maksudnya di sini guru menggali pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan siswa dengan materi pelajaran yang akan dibahas. Nah, misalkan guru menanyakan contoh buah-buahan apa saja yang mereka sukai dan kenapa mereka jadi suka buah-buahan tersebut.
Kalaunya seperti itu kan ke guru lagi bisa menjelaskan apakah buah-buahan yang mereka suka itu mengandung vitamin C. Nah, setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa. Di sini guru misalnya menunjukkan 2 buah, 1 buah jambu biji dan 1 lagi buah salak. Nah, guru mengajak siswa untuk mengamati kedua buah tersebut. Nah, dan guru menanyakan siapa yang tahu ini buah apa dan apakah buah tersebut mengandung vitamin C seperti jambu biji dan salak tersebut. Nah, dan lagi guru bisa menanyakan apakah buah yang mengandung vitamin C itu hanya yang berwarna kuning saja, seperti itu. Kita masuk kegiatan inti, di mana di kegiatan inti ini guru memberikan rumusan masalah seperti buah apa yang mengandung banyak vitamin C dan apakah buah yang berwarna kuning saja yang mengandung vitamin C. Selanjutnya siswa diajak beropini. Nah, opini siswa diminta berpendapat terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi pendapat siswa ditampung guru di papan tulis. Jadi guru menampung pendapat siswa itu di papan tulis. Nah, opini di sini tidak dijawab. Tetapi untuk mengetahui jawaban siswa itu benar atau salah, guru bisa mengajak siswa mendemonstrasikan atau mempraktikkannya. Misalnya, pembelajaran guru memberikan contoh mendemonstrasikan tadi. Di sini kita ada langkah-langkahnya untuk menguji vitamin C pada buah-buahan atau menguji vitamin C-nya. Pertama contohnya di sini kita akan menyediakan gelas dan gelas tersebut akan kita isi 1/8 air. Nah, selanjutnya kita tambahkan 5 tetes betadin. Jadi kita aduk sampai merata sampai air tersebut menjadi berwarna coklat. Nah, setelah itu kita masukkan 1 tablet vitamin C dalam larutan yang berbetadin tadi. Setelah itu kita kocok yang air yang mengandung larutan betadin tadi dan kita lihat apa yang terjadi, apakah larutan tersebut menjadi jernih akibat adanya vitamin C. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang itu guru meminta siswa untuk menyimpulkan kesimpulan apa yang didapat oleh siswa dari praktek yang dilaksanakan tadi. Misalnya, vitamin C dapat merubah warna larutan betadin yang awalnya coklat tadi menjadi air jernih. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana misalkan di satu kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Nah, guru akan memberikan tugasnya misalnya untuk melakukan eksperimen uji vitamin C pada buah-buahan yang dibawa siswa. Jadi tadi sebelumnya siswa itu setelah membawa buah-buahan. Nah, di situ lagi guru akan menyediakan alat dan bahan. Jadi dari sekolah sendiri yang menyediakan alat dan bahan tersebut. Misalkan guru di sekolah tersebut ada memiliki laboratorium tersendiri, guru bisa mengajak siswa untuk ke laboratorium tersebut, seperti itu. Selanjutnya, sebelum masing-masing kelompok melakukan eksperimen, guru ada yang harus disampaikan guru, yang harus diperhatikan siswa. Misalkan anggota harus bisa saling bekerja sama dan harus saling berpendapat, harus menerima pendapat orang lain dan bersedia menerima tugas dan membantu menyelesaikan tugas, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada siswa setelah melaksanakan eksperimen tadi, siswa harus membuat laporan berupa poster-poster, di mana nanti poster tersebut dipresentasikan kembali oleh siswa di depan kelas. Nah, pada presentasi nanti guru hanya melihat atau memperhatikan dan akan apabila ada dari kelompok lain yang memiliki pendapat, mereka bisa menanyakan atau mengemukakan pendapat mereka. Selanjutnya setelah presentasi, guru dan siswa menyimpulkan hasil percobaan, misalnya bahwa buah jambu biji banyak mengandung vitamin C. Tidak hanya buah yang berwarna kuning yang mengandung vitamin C. Nah, yang berwarna putih juga mengandung vitamin C karena jambu biji juga ada yang berwarna putih. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan penutup, di mana di kegiatan penutup ini guru menjelaskan banyaknya buah-buahan atau manfaat buah-buahan yang ada di alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita. Selanjutnya yang kedua yaitu guru mempertegas bahwa sekali lagi tidak hanya buah-buahan yang berwarna kuning saja tadi yang mengandung vitamin C, tetapi buah-buahan yang berwarna putih juga mengandung vitamin C. Dan juga guru akan menjelaskan manfaatnya
apa sih yang manfaat jika kita memakan buah-buahan yang mengandung vitamin C? Misalnya, bisa menghilangkan sariawan dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jika kekurangannya, misalnya kita kekurangan vitamin C, apa yang diakibatkannya jika kita kekurangan vitamin C? Nah, yang diakibatkannya yaitu kita gusi kita bisa membengkak akibat kekurangan vitamin C dan mudah berdarah, juga menyebabkan mudah terkena penyakit karena kekurangan vitamin C akan menyebabkan kurangnya kekebalan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi kita harus merawat, menanam, dan memanfaatkan buah-buahan atau apa yang ada di sekitar kita dengan baik. Yang selanjutnya itu guru memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan mereka di rumah untuk mendemonstrasikan atau menguji keberadaan vitamin C pada minuman kemasan. Seperti minuman-minuman yang berada di dalam kemasan, itu akan diuji keberadaan vitamin C apakah ada atau tidak ada. Selanjutnya, setelah selesai, guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum mengakhiri pelajaran pada hari itu. Setelah berdoa, guru keluar dan mengucapkan salam. Maka pembelajaran pada hari itu selesai. Ya, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai kekurangan dan kelebihan model-model quantum learning. Baiklah, di sini saya Rizka Nurfahma, nomor absen 6 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Setiap model pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, untuk mengatasi kekurangan tersebut, hendaknya kita sebagai guru bisa memilih dan memilah model apa saja yang cocok untuk anak didik kita. Meskipun dalam model tersebut ada kekurangan, kita pun sebagai seorang guru bisa mengatasi kekurangan tersebut dengan cara melakukan rancangan terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Adapun kelebihan dari model discovery learning antara lain yang pertama yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta proses kognitif siswa. Maksudnya di sini dalam model discovery learning, siswa dapat meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan penyelidikan yang mereka lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di sini proses-proses untuk mencari pengetahuan siswa tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi siswa tersebut dapat melakukannya dengan cara mencari sendiri atau menyelidiki sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan tersebut bersifat pribadi, yang mana ampuh untuk menciptakan pengertian, kemudian ingatan dan transfer siswa. Jadi dengan adanya model discovery learning ini, pengetahuan yang didapat siswa lebih melekat di ingatan, karena di sini siswa mencari pengetahuan tersebut melalui pengalamannya sendiri, melalui berbagai kegiatan, baik itu di lingkungan maupun mendapatkannya dari sumber-sumber buku ataupun media elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dengan model discovery learning ini, otomatis siswa akan terbiasa melakukan pemecahan suatu masalah dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan mereka dapat memecahkan persoalan tersebut karena sudah terbiasa untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu membantu siswa memperkuat konsep dirinya. Nah, maksudnya di sini dapat menumbuhkan keyakinan pada siswa tersebut bahwa dia bisa memecahkan suatu masalah tersebut, karena di sini dibarengi juga dengan kerjasama siswa dengan siswa lainnya. Kemudian mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Nah, dengan model discovery learning ini, siswa menjadi lebih aktif karena di sini yang aktif siswa bukan guru. Jadi di sini siswa mencari informasinya sendiri melalui pengamatan, penyelidikan di lingkungan sekitar. Misalkan mengamati tentang sifat-sifat air atau wujud-wujud air, mereka bisa ke sungai atau ke air keran yang mengalir. Kemudian melatih siswa belajar sendiri. Nah, di sini kan guru tidak begitu banyak memberikan informasi, hanya di sini guru sebagai fasilitator atau motivator bagi siswa tersebut, sehingga
siswa sendiri mencari informasi tersebut. Nah, dengan mencari sendiri informasi tersebut, mereka sudah terbiasa melakukannya secara mandiri. Kemudian siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Nah, di sini mengapa siswa aktif? Karena kan tadi pertama melakukan penyelidikan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini timbul rasa ingin tahu mereka, rasa ingin berhasil, sehingga mereka aktif dan terus aktif untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut demi mencapai keberhasilan. Adapun menurut Kurniasih dan Sani, kelebihan dari model discovery learning yang pertama adalah menimbulkan rasa senang pada siswa. Mengapa demikian? Karena di sini siswa melakukan penyelidikan dan di dalam penyelidikan tersebut menumbuhkan rasa ingin berhasil pada siswa tersebut, sehingga mereka senang seperti melakukan suatu perlombaan atau suatu tantangan. Karena di sini siswa SD memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan suka sesuatu yang menantang. Kemudian siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. Nah, karena di sini mereka mencari informasi tersebut secara sendiri, sehingga konsep yang mereka dapat ditanamkan secara lebih lama atau lebih bermakna. Kemudian mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Nah, maksud inisiatif sendiri di sini mereka memecahkan suatu masalah dengan cara mereka sendiri. Misalkan untuk memecahkan suatu masalah A, mereka menggunakan pemecahan masalahnya bisa melalui membaca buku, kemudian bertanya kepada orang tua, masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan atau pengamatan di sekitar lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sumber belajarnya tersebut berupa lingkungan, kemudian buku, sumber-sumber media cetak dan elektronik lainnya. Kemudian menurut Marjono, adapun kelebihan dari model ini yang pertama adalah menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry. Nah, dengan model ini siswa akan menjadi sesuatu atau menjadi orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka terus menggali dan menggali agar mendapatkan sesuatu yang sempurna dan apa yang mereka harapkan. Kemudian pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat, karena di sini model discovery learning ini sifatnya yaitu konstruktivisme atau pengetahuan yang mereka dapatkan berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau pengalaman sebelumnya. Kemudian hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik, yaitu mudah diingat atau tahan lama. Kemudian meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan berpikir bebas. Nah, di sini dengan model ini siswa pemikirannya lebih terbuka, kemudian pemikirannya lebih kritis dan dapat memecahkan suatu masalah. Kemudian melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain, yaitu dengan seperti yang kelebihan utamanya yaitu mendapatkan pengetahuannya tadi dengan cara melakukan penyelidikan sehingga lebih bermakna dan mudah tahan lama diingatan siswa. Adapun kekurangan dari model discovery learning ini menurut Hosnan, yang pertama adalah menyita banyak waktu, karena yang pada umumnya guru sebagai pemberi informasi, kini guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Jadi di sini yang bekerja atau yang pusat utamanya adalah siswa. Nah, mengapa menghabiskan waktu? Karena di sini kan guru sama siswa beda kemampuannya, jadi siswa membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Nah, namanya saja siswa SD kan berpikirnya masih belum tingkat tinggi. Jadi di sini guru bisa melakukan suatu motivator atau motivasi dan fasilitator serta pembimbingan kepada anak tersebut. Kemudian tidak semua siswa dapat mengikuti model tersebut, karena hanya sebagian siswa saja yang bisa melakukan model tersebut. Karena di model ini kan diharapkan siswa dapat
mendapatkan informasi secara sendiri atau melakukan penyelidikan. Kemudian menurut Westwood, adapun kekurangannya yang pertama adalah proses belajar dibuat secara adapun cara mencegah kekurangan dari model discovery learning ini menurut Westwood yaitu yang pertama adalah proses belajar dibuat secara terstruktur dengan hati-hati. Nah, sebelum melakukan suatu proses pembelajaran, kita kan sebagai seorang guru disuruh membuat RPP terlebih dahulu, menentukan model, metode dan segala macam. Jadi di sini model yang kita tentukan misalkan discovery learning ini, jadi hendaknya kita dulu membuat rancangannya secara terstruktur dan hati-hati, merencanakan atau mengatur waktu sedemikian rupa agar tidak menyita waktu tersebut. Kemudian siswa memiliki pengetahuan keterampilan awal untuk belajar. Nah, di sini kita sebagai guru hendaknya menumbuhkan konsep yang dasar dulu kepada siswanya agar mereka paham. Kemudian guru memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk melakukan penyelidikan. Nah, di sini kita bisa melakukan suatu penjelasan pada umumnya, kemudian memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar mereka bisa. Itu saja kekurangan dan kelebihan dari model discovery learning. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan quantum learning akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiatul Aziza. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model pembelajaran quantum learning. Untuk itu, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model quantum learning. Untuk yang pertama, yaitu kelebihan model pembelajaran quantum learning. Ada beberapa kelebihan model pembelajaran quantum learning, yaitu pembelajarannya itu berpangkal pada psikologi kognitif dan bersifat humanistik. Artinya dalam proses pembelajarannya itu memusatkan kepada perhatian dan pembentukan keterampilan pengetahuan atau akademis dari siswanya yang kognitif tadi, kemudian bersifat humanistik. Artinya dalam proses pembelajarannya itu tidak hanya menekankan kepada kemampuan pengetahuan siswa, tetapi juga keterampilan hidup, yaitu pembentukan karakter dari siswanya. Kemudian pembelajarannya itu lebih konstruktivistis, di mana lebih memusatkan perhatian pada interaksi pembelajaran yang bermutu dan bermakna. Nah, hal ini lebih menekankan kepada kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajarannya. Bagaimana sih proses pembelajarannya itu dilaksanakan, bagaimana langkah-langkahnya, itu sangat memperhatikan mutunya, sangat memperhatikan apa sih makna yang terkandung di dalam proses pembelajaran jika kita menggunakan model pembelajaran ini. Itu sangat diperhatikan sekali. Kemudian sangat menekankan pada percepatan pembelajaran peserta didik. Itu artinya ketika kita membuat proses pembelajaran itu bermutu dan bermakna, maka dengan sendirinya kita itu pasti memiliki tujuan keberhasilan siswa itu yang lebih tinggi. Nah, untuk itu dalam proses pembelajaran atau model quantum learning ini sangat dibutuhkan yang namanya itu pembelajaran yang bermutu guna keberhasilan siswa itu dapat tercapai. Kemudian menekankan pada kealamiahan kegiatan belajar dan kewajaran proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajarannya itu tidak dibuat-buat, jadi mengalir saja, mengaliri bagaimana sih karakter siswa, bagaimana sih keadaan siswanya, dan menghubungkan dengan materi-materi pembelajarannya. Kemudian menekankan model pembelajaran yang memadukan konteks dengan isi pembelajaran. Jadi hal itu dipadukan supaya berkesinambungan. Kemudian mengutamakan keberagaman dan kebebasan berpikir dan berkarya secara edukatif. Jadi dalam proses pembelajaran ini siswa itu tidak dibatasi sama sekali. Hal ini bertujuan agar apa yang membuat siswa itu nyaman sehingga dia mudah menangkap pembelajaran itu diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian menumbuhkan sikap positif, motivasi, dan kepercayaan dalam diri masing-masing siswa melalui langkah-langkah model-model pembelajarannya tadi. Kemudian untuk kekurangan model pembelajaran quantum learning, di sini kekurangannya itu tidak banyak, karena yaitu ada 4. Yang pertama, membutuhkan pengalaman belajar yang nyata. Artinya dalam proses pembelajarannya, sebelum kita menggunakan proses ini, kita itu kita itu pasti memadukan dengan mencontohkan dengan bukti konkret. Oleh sebab itu siswa ini harus memiliki pengalaman nyata.
Kemudian yang kedua membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang ada langkah-langkahnya seperti penjelasan materi, kemudian diskusi kelompok dan presentasi kelompok itu menggunakan cukup waktu karena bergiliran. Kemudian biasanya menyulitkan guru dalam melakukan pengidentifikasian terhadap keterampilan-keterampilan khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setiap peserta didik itu kan memiliki karakter dan keterampilan yang berbeda-beda. Jadi apakah karakter ini sesuai dengan model dari quantum learning itu masih belum tahu. Nah, disitulah kesulitannya. Kemudian membutuhkan media. Jadi dalam proses pembelajarannya itu harus disiapkan dengan sematang-matangnya, tidak seperti model-model pembelajaran yang lain yang misalnya hanya menyiapkan RPP atau LKS dan LKK. Di dalam model pembelajaran quantum learning ini harus ada yang namanya media untuk menunjang proses pembelajarannya. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator.